Golongan karya adalah buah pikir dan konsep yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Gagasan ini didasari keinginan sang proklamator untuk menghadirkan kekuatan fungsional. Pada tanggal 20 Oktober 1964, cita-cita Soekarno terwujud dengan lahirnya Sekretariat Bersama Golongan Karya. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Selanjutnya, di masa kepemimpinan Presiden Soeharto, layaknya pohon beringin, Golkar tumbuh semakin kokoh dan mengakar. Soeharto berhasil melakukan reorganisasi dan mempersatukan Golkar yang terdiri dari sekitar 300 golongan. Sebelumnya, tidak ada kekuatan politik yang mendominasi di parlemen. Lalu ia berhasil menciptakan pengaruh politik mayoritas melalui Golkar. Dalam masa pemerintahan selama 32 tahun, Soeharto mampu menciptakan dan menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Presiden kedua ini membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dengan dibantu para pakar yang mumpuni, terutama Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan ayah Presiden Prabowo Subianto. Soeharto membalikan keadaan yang berpuncak pada swasembada pangan pada 1984. Selama periode 1967 sampai 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat ditingkatkan dan dipertahankan rata-rata 7,2% per tahun. Dalam hal kemajuan teknologi, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelit, yaitu satelit Palapa A1 pada 1976. Di tahun yang sama, PT Dirgantara Indonesia didirikan dengan nama PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio IPTN. B.J. Habibie adalah tokoh utama dalam pengembangan industri pesawat terbang dan menempatkan negeri ini sebagai produsen pesawat terbang yang pertama di antara negara-negara ASEAN. Memasuki era reformasi, pemerintahan Habibie memegang peran sangat krusial dan menjadi kunci transisi dari Orde Baru ke reformasi. Meski singkat, kepemimpinan Habibie menciptakan fondasi penting, di antaranya menjadi tonggak dimulainya kebebasan pers. Reformasi 1998 menjadi titik balik dalam demokrasi di Indonesia. Golkar berubah menjadi Partai Golkar. Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung, Partai Pohon Beringin ini bukan hanya mampu bertahan, melainkan juga membuktikan kekuatannya. Pada pemilu 2004 yang diikuti 24 partai politik, Partai Golkar berhasil keluar sebagai pemenang dengan 128 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Saudara sekalian, partai kita adalah Partai Golkar yang juga kita sebut sebagai politik rakyat dan juga untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dari para rakyat. Perjalanan ketua umum dari masa ke masa telah menunjukkan kehebatan Golkar. Kini, Bahlil Lahadalia menjadi nahkoda yang akan membawa Golkar terus berkarya dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Berangkat dari latar belakang aktivis dan pengusaha, Bahlil menjadi ketua umum Golkar pertama yang berproses dan bertumbuh di ujung timur Indonesia, Papua. Kepengurusan ke depan, program paling pertama itulah menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo Gibran dan berada pada garda terdepan untuk mengeksekusi seluruh program-programnya dan juga berada pada garda terdepan dengan partai-partai koalisi lain untuk menjadi benteng pertahanan ketika ada yang main-main baik dari dalam maupun dari luar. Karena ini adalah bagian implementasi daripada doktrin karya kekaryaan. Saya berterima kasih kepada Partai Golongan Karya sebagai alumni Golkar.
Terima kasih. Saya selalu katakan kepada rekan saya di Gerindra, bagaimanapun kita harus belajar dari Partai Golongan Karya. Ilmunya banyak, makanya lebih baik Golkar bersama kita daripada nggak ada Golkar bersama kita. Golkar akan selalu memegang teguh komitmen karya kekaryaan, semangat untuk berkontribusi menjadi roh perjuangan partai di setiap masa. Golkar setia pada janji untuk hadir dengan solusi nyata dalam setiap tantangan yang dihadapi bangsa. Golkar solid untuk Indonesia maju. Golkar solid, Indonesia maju. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pidato politik Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan dan kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, yang juga adalah alumni Partai Golkar, disempurnakan lagi dengan memakai dasi warna kuning hari ini. Jas boleh hitam, tapi dasi tetap kuning, artinya Golkar tetap ada di dalam hati Bapak Presiden Prabowo. Makasih Bapak Presiden atas kehadirannya. Ini sudah temu kangen Pak, banyak teman-teman tanyakan kepada saya bahwa Presiden datang atau tidak. Saya katakan kepada mereka bahwa insya Allah selama doktrin karya kekaryaan masih ada di sanubari Bapak Presiden Prabowo, insya Allah beliau akan hadir dan hari ini tepat akan ada. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Raka Buming Raka, yang hadir bersama-sama kita juga. Kita berikan aplaus, terima kasih Bapak Wakil Presiden. Yang saya hormati Wakil Ketua MPR, abang saya Bang Muzani, terima kasih. Yang juga adalah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Oh, mohon maaf, Ketua MPR RI. Berarti respon kader partai untuk cinta Gerindra ini tinggi gitu. Masuk barang, masuk. Yang saya hormati Ketua DPR RI, kakak saya Ibu Puan Maharani, kata Ketua Panitia Perempuan hebat katanya. Yang saya hormati seluruh anggota kabinet Merah Putih yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Ketua-ketua umum partai politik yang sempat hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Lebih khusus yang saya hormati Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, yang sudah hadir bersama-sama kita. Ini kader Golkar yang pasca reformasi yang punya jabatan Wapres 2 kali dan presidennya berbeda, cuma Pak Yusuf Kalla aja. Itu terjadi karena pernah jadi ketum Golkar, kira-kira begitu. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Pak Agus Gumiwang. Ketua Dewan Kehormatan Bang Ical, kita berikan aplaus kepada Pak Abu Rizal Bakri. Ketua Dewan Etik dan seluruh senior-senior yang mohon maaf
saya tidak sebut satu persatu. Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Ketua Umum, Bendahara Umum, dan seluruh pengurus DPP Partai Golkar yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati, anggota fraksi 102 orang DPR RI yang sempat hadir di ruangan ini. Para ketua Ormas Hasta Karya, ketua-ketua Golkar, DPD 1, DPD 2, yang saya muliakan yang hadir pada hari ini. Dan seluruh anggota DPR, kabupaten, kota, provinsi yang berjumlah 2.900 yang baru selesai mengikuti pembekalan dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Seluruh kader dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat kasih sayangnya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti perayaan puncak HUT Golkar yang ke-60. Hari ini merupakan hari yang sangat penting. Ibarat usia seorang manusia, 60 tahun bukanlah usia yang muda. Ini adalah usia matang-matangnya. Karena itu kalau kita menengok ke belakang tentang bagaimana proses Partai Golkar lahir, sesungguhnya Partai Golkar lahir adalah merespon terhadap kondisi politik yang pada saat itu terjadi di zaman Orde Lama. Stabilitas politik yang tidak menentu, adanya gerakan politik yang merubah ideologi Pancasila kepada ideologi lain. Atas dasar kesadaran itulah kemudian muncul gabungan organisasi-organisasi yang mengatasnamakan sebagai sekber dan mendeklarasikan diri pada tanggal 20 Oktober tahun 64. Dan disitulah terjadi bergabungnya antara TNI dan organisasi-organisasi sebagai cikal lahirnya Partai Golkar. Dengan demikian dapatlah kita artikan bahwa sesungguhnya Partai Golkar lahir bukan dimiliki oleh 1-2 orang, tapi Partai Golkar lahir atas dasar gagasan besar para pendisri bangsa dan para tokoh-tokoh bangsa yang ingin melihat rakyatnya sejahtera. Proses kemudian terjadi pada tahun 71, Golkar menjadi peserta pemilu. Golkar dulu terkenal dengan jalur ABG. Ada sipil birokrasi, Golkar dan TNI mampu mengawal proses pemerintahan selama 32 tahun. Kita tahu di awal Orde Baru, inflasi kita di bawah kurang lebih sekitar hampir 600%. Pengangguran di mana-mana, pangan susah, lapangan pekerjaan yang kita butuh, dan pertumbuhan ekonomi kita yang tidak baik. Alhamdulillah, selama 30 tahun lebih, Partai Golkar bersama-sama pemerintah mampu merubah pola pikir dan kondisi ekonomi bangsa, di mana pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih di atas 8%, dan kita mampu melakukan swasembada pangan, serta inflasi kita terjaga dengan baik, saudara-saudara sekalian. Di zaman Orde Baru juga kita pernah melakukan ekspor minyak 100 juta barel per day. Ini adalah sebagai bentuk daripada kedaulatan energi. Namun apa yang bisa kita lihat, kekuatan bangsa kita tidak hanya disegani di kawasan Asia Tenggara, tapi juga disegani di dunia. Bahkan terkenal bahwa Indonesia adalah macam Asia. Golkar lahir untuk mengawal proses pembangunan. Golkar lahir untuk menentukan dalam rangka mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa tentang kesejahteraan, tentang pendidikan, tentang kesehatan. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, di akhir masa kepemerintahan Orde Baru, kita lihat bahwa negara kita juga mampu bersaing secara teknologi di bawah pimpinan B.J. Habibie. Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah negara-negara tetangga atau negara di luar itu ikhlas dan senang melihat Indonesia maju? Saya katakan
bahwa proses itu belum betul-betul mereka senang kalau negara kita maju. Apa yang terjadi? Krisis ekonomi melanda negara kita pada tahun 98 yang diawali dengan krisis ekonomi berujung pada persoalan krisis politik. Mahasiswa yang waktu itu juga salah bagian daripada mahasiswa meminta pergantian pemerintah. Dan tidak hanya di sana, Golkar pun diminta turut untuk dibubarkan. Ini adalah fase-fase yang berat Bapak Ibu semua. Tapi kita diuntungkan, kita mempunyai kader-kader patriot, kader-kader Partai Golkar yang negarawan, kader Partai Golkar yang mempunyai kecerdasan, kemampuan komunikasi politik yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bang Akbar Tanjung. Kita lihat Bapak Ibu semua, di sini adalah fase perubahan baru bagi golongan karya bertransformasi menjadi partai politik. Ini adalah pertama. Dan di tahun 99, kalau kita melihat banyak rakyat di pelosok-pelosok, di kota-kota, saya pernah melihat waktu itu masih mahasiswa, Bang Akbar memimpin kampanye dengan tokoh-tokoh Golkar yang lain. Sempat dari bis ke bis, dari jalan tol ke jalan tol, menghadang mereka. Tapi daya patriotisme, kemudian Golkar mampu keluar menjadi partai pemenang pada pemilu tahun 99, saudara-saudara semua. Pada tahun 2004, Golkar dengan paradigma baru Partai Golkar di zaman pasca reformasi mampu memainkan peran dengan melakukan konvensi agar kemudian 2004 menjadi partai pemenang. Konvensi adalah sebuah strategi yang menurut saya jitu, dan waktu itu peserta konvensinya adalah Ketua Umum Bang Akbar Tanjung, Bang Ical, kemudian Pak Surya Paloh, kemudian Pak Wiranto, dan Bapak Presiden Prabowo. Yang menang waktu itu adalah Pak Wiranto. Namun dalam Pilpres belum Allah mengizinkan jadi presiden. Tetapi yang kalah konvensi 20 tahun kemudian langsung terpilih jadi presiden. Jadi memang di Golkar ini, ya ketua umum itu belum tentu jadi presiden. Belum tentu. Karena Golkar ini inklusif. Dan itu telah dicontohkan oleh Bang Akbar. Beliau ketua umum membuka diri bagi yang lain untuk ikut berkompetisi. Artinya apa? Yang saya mau sampaikan bahwa Golkar sebagai partai yang betul-betul adaptif, yang mau mengikuti perkembangan tentang sistem politik yang ada. Pasca pemilihan konvensi, apakah kemudian Partai Golkar sudah selesai? Enggak lagi. Muncul fase berikut. Pasca konvensi, Partai Golkar melahirkan kader-kadernya yang luar biasa, kemudian mendirikan partai lain. Jadi Golkar selalu silih berganti, naik turun. Diawali dengan Hanura yang didirikan oleh Pak Wiranto. Waktu itu orang berpikir Golkar akan semakin suaranya turun. Tapi alhamdulillah, sekalipun ada yang pergi, ada juga yang datang. Setelah Pak Wiranto pergi mendirikan Partai Hanura, ada satu lagi kader terbaik Partai Golkar, mendirikan Partai Gerindra. Belum berakhir, Partai Gerindra pergi, satu lagi kader terbaik Partai Golkar mendirikan Nasdem. Bagi Golkar adalah itu hal yang biasa-biasa saja. Karena Golkar sebagai ibu kandung menganut mazhab doktrin karya kekaryaan.
Golkar menghargai perbedaan pilihan kader-kader Partai Golkar. Karena sesungguhnya Golkar adalah gudang daripada kader-kader yang berkualitas. Saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam perilaku politik Golkar tidak pernah menghina atau meremehkan partai yang lain. Kami selalu berjiwa besar untuk menghargai kebesaran partai lain. Dan oleh karena itu dalam perspektif hubungan kami dengan partai-partai yang lain, khususnya alumni-alumni Partai Golkar, kami seperti satu rumah, cuma beda kamar saja. Yang namanya satu rumah pasti keluarga. Cuman itulah perbedaan. Golkar adalah ibu kandung yang melahirkan anak-anaknya. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia. Pasca reformasi dan pasca transisi Golkar. Kemudian di tahun 2024 adalah tahun politik. Kita sadari bahwa dalam tahun 2024 adalah tahun politik di mana mampu kita melewati proses pileg, pilpres, dan pilkada. Khusus untuk pileg, alhamdulillah Partai Golkar selalu ada pada garda terdepan untuk memperkuat fondasi-fondasi dukungan dengan melakukan konsolidasi internal dan eksternal. Khusus untuk konsolidasi internal, melakukan konsolidasi struktural dari tingkat DPP, DPD 1, DPD 2, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RT. Tidak hanya melakukan konsolidasi, juga mampu memberikan diklat-diklat, training-training sebagai bagian daripada kebesaran Partai Golkar. Dan alhamdulillah, hasil daripada pileg, Golkar mampu meraih suara sebesar 102 kursi di DPR RI. Kami nomor 2, Bapak Presiden. Kami nomor 2, ya di bawah dikit PDIP, di atas dikit Gerindra. Kami di tengah-tengah saja. Dan ini mencerminkan, tetapi untuk DPR Kabupaten Kota, izinkan kami Bapak Presiden dan seluruh ketua-ketua umum partai lain, bahwa Golkar menang di 15 provinsi dan sekaligus menjadi ketua DPR provinsi. Dan menang di 300 lebih kabupaten kota dengan total jumlah anggota DPR kabupaten kota sebesar 290 dan yang terbanyak dibandingkan dengan partai-partai yang lain. Dan malam hari ini semua mereka ada di sini Bapak Presiden. Oh, maklum ketua umum baru. Kalau datanya belum clear itu salah sekjen. Tuh. Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati, terkait dengan Pilpres, alhamdulillah Golkar bersama-sama Partai Gerindra dan Partai Koalisi telah bersepakat untuk mencalonkan pasangan calon presiden pada saat itu Prabowo Gibran dengan nomor urut 2. Golkar dan partai koalisi yang lain bersama-sama bekerja keras untuk memenangkan pasangan kita untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Alhamdulillah juga, alhamdulillah terpilih dengan suara signifikan sebagai presiden dan wakil presiden. Ini karena sudah banyak belajar soalnya. Dari konvensi dan beberapa kali ini ilmunya udah semuanya pas.
apalagi Golkar dukung. Jadi insya Allah menjadi yang terbaik bagi rakyat, bangsa dan negara. Selain daripada Pilpres, yang terakhir yang baru kita saksikan bersama-sama adalah Pilkada. Pemilu kada baru selesai. Banyak kenangan, cerita, dan tulisan dari lubuk hati maupun dari lubuk-lubuk yang lain. Yang hampir suaranya semuanya sama. Kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Kalau itu salah adalah salah kita semua, dan kalau itu benar adalah benar kita semua. Hampir sebagian partai politik yang besar pernah mengalami kekuasaan, terutama Golkar. Partai yang lain juga pernah mengalami kekuasaan, dan ilmunya ini sebenarnya sama-sama tahu. Ini sama-sama tahu, cuman ada yang pergi, ada yang baru. Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan, dalam pandangan saya sebagai mantan aktivis yang ikut mempelopori reformasi, pertanyaan yang muncul, yang menggelitik di hati saya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan? Saya mau tanya, apakah demokrasi seperti ini yang kita inginkan, saudara-saudara sekalian? Kalau ini yang kita pertahankan, mau jadi apa demokrasi ini? Dalam kajian banyak partai Golkar, Bapak Presiden, ada suara-suara yang muncul dari kajian kami. Ini pilkada rasa pilkades. Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat. Harus ada formulasi yang tepat untuk kita merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kita. Dalam pandangan Partai Golkar, tujuan negara kita bukanlah hanya demokrasi. Demokrasi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan. Dan tujuan negara kita itu adalah mensejahterakan kehidupan bangsa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mengambil bagian dalam ketertiban dunia, dan sekaligus menjaga marwah negara kita. Jangan kita melakukan disorientasi. Dan saya pikir Bapak Presiden, kalau memang partai lain yang belum mau menginisiatif, izinkan kami untuk Golkar memulai dialektika ini. Kita akan merumuskan, kita akan memberikan suatu pemikiran-pemikiran yang baik, yang sudah barang tentu tidak boleh kita menaifkan atau memperkecil hak-hak politik rakyat yang ada di negara kita. Setuju? Setuju? Bapak Presiden, di sini ada calon gubernur yang menang, calon bupati wali kota yang menang, tapi ada juga yang kalah dalam ruangan ini. Jadi menang maupun kalah, saya pikir yang menang jangan jumawa. Bagi kita semua, yang kalah juga jangan bersedih. Kita ikut motivasi dan daya juang Bapak Presiden Prabowo. Kalah berkali-kali tapi maju terus, akhirnya menang. Sudah ada contoh. Jadi kalau baru kalah sekali, jangan menyalahkan institusi lain dong. Jangan menyalahkan yang lain, maju terus. Maju terus. Taunya yakin usaha sampai. Jadi kita harus, Partai Golkar harus betul-betul mampu memainkan peran. Bapak Presiden, hadirin yang berbahagia, dalam konteks positioning Partai Golkar untuk mendukung pemerintah, kami telah bersepakat di dalam Munas
untuk mengawal seluruh program-program pemerintah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran. Terutama dalam aspek cita, minimal ada 4 program terkait dengan kedaulatan pangan, energi, hilirisasi, dan makanan bergizi. Bagi Partai Golkar ini sejalan dengan roh, gagasan, dan tujuan partai. Hanya dengan hilirisasilah mampu kita menciptakan lapangan pekerjaan, mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mampu melakukan penetrasi terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi. Kedaulatan pangan dan kedaulatan energi merupakan kebutuhan bangsa. Dan satu hal, Bapak Presiden, Partai Golkar sangat menghormati, mengagumi, dan mendukung penuh terhadap makanan bergizi, karena inilah cita-cita daripada amanat Undang-Undang 45 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam perspektif itulah kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran Raka-Buming-Raka yang telah mempercayakan kepada kader-kader terbaik Partai Golkar untuk duduk di anggota kabinet. Dalam hitungan kami ada 7 menteri, ada 8 menteri yang Bapak jadi pembantu Bapak Presiden, termasuk Ketua Umum Golkar. Ada 8, ada 1 jabatan setingkat menteri, gubernur tanpa pilkada, yaitu Gubernur Lemhanas. Ada 3 wakil menteri. Ini semua terjadi karena pembuktikan kualitas kader Partai Golkar untuk membantu Bapak Presiden dalam rangka mewujudkan apa yang menjadi cita-cita visi besar dalam konteks pembangunan rakyat, bangsa, dan negara. Dalam konteks ke depan, karena sudah memasuki 60 tahun, Golkar selalu mengambil inisiatif dan selalu berevolusi untuk menatap ke depan. 2029 masih 4 tahun atau menjelang 5 tahun lagi. Tapi bagi Golkar menata lebih baik dari sekarang itu jauh lebih baik. Karena itu kami berpandangan bahwa jumlah pemilih usia 17 tahun sampai 50 tahun itu usianya kurang lebih sekitar 73%. Jadi pemilu ke depan 73% pemilih adalah usia 17 sampai dengan 50 tahun. Golkar akan selalu berpikir untuk membuat strategi merekrut anak-anak muda sebanyak-banyaknya, anak-anak milenial dari ujung tifuk bangsa kita dari Aceh sampai Papua. Ini sebagai bentuk daripada inklusivitas kita untuk bagaimana mendorong dengan tetap mengedepankan asas-asas proses rekrutmen kaderisasi yang baik. Di samping itu juga kami menargetkan agar target kita ke depan menambah kursi Bapak Presiden. Dari 102, ya 100 lebih 2 sedikit lah Bapak Presiden. Kita tahu bahwa harus di angka psikologis. Di angka psikologis. Dan dari mimbar ini juga kami ucapkan selamat kepada Partai Gerindra sebagai pemenang pilkada untuk di tingkat provinsi yang sangat luar biasa sekali. Tetapi Golkar ada di urutan kedua. Kita dua-dua saja nggak apa-apa. Nggak boleh terlalu mendahului, nggak boleh juga ketinggalan terlalu banyak, gitu. Karena Golkar itu penyeimbang untuk kebaikan kita semua. Saya pikir hanya itu Bapak Presiden yang perlu kami laporkan dan kami menyampaikan pada acara HUT ke-60 ini. Akhir daripada sambutan saya ingin mengajak kita untuk menandakan yel-yel. Kalau saya katakan Golkar solid, Indonesia, kita coba cek. Golkar, Golkar, di sebelah sini belum kompak. Golkar, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Bapak Presiden, ini bentuk gelar pasukan bahwa mereka ini ada pada garda terdepan untuk mengawal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden. Demikian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kiranya kami memohon
kesediaan Bapak Presiden untuk memberikan pengarahan kepada junior-juniornya. Karena saya lihat dari tadi Bapak Presiden sangat nyaman karena rasanya kembali ke rumah beringin seperti semula. Rumah aslinya Bapak Presiden itu di sini sebenarnya. Tapi nggak usah kita lanjutkan. Insya Allah kita selalu bersama Bapak Presiden pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada tahun 2004, Prabowo Subianto sebagai kader Partai Golkar mengikuti konvensi calon presiden dan berperan aktif dalam kampanye yang mengantarkan Partai Golkar meraih kemenangan. Hingga tahun 2008, beliau dipercaya menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Baru kita lewati. Pada saat saya terjun ke daerah-daerah, banyak dari rakyat yang memeluk saya. Mereka membisikkan kata-kata di telinga saya. Ada yang mengatakan, Pak, jangan lupa Pak, kami petani. Pak, sampai ke Jakarta, lapangan kerja Pak, kami butuh lapangan kerja. Ada yang mengatakan, Pak, jangan lupa Pak, guru-guru gajinya terlalu kecil. Kita mampu swasembada pangan, saudara-saudara. Dan kalau saya mendapat mandat, kalau saya dipercaya, itu adalah salah satu program saya yang paling utama, saudara-saudara. Kenyataannya, Partai Golongan Karya yang dibilang status quo, yang dibilang Orde Baru Isma, ternyata sekarang rakyat masih percaya sama Partai Golongan Karya, saudara-saudara. Saya bangga menjadi bagian daripada Golongan Karya. Terima kasih. Pada tahun 2024, Partai Golkar mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Pasangan ini berhasil terpilih untuk memimpin Indonesia pada periode 2024-2029. Keputusan Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar menetapkan, mengusung, dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Tidak sering dalam sejarah politik bangsa Indonesia partai sebesar Golongan Karya, partai yang begitu banyak sejarahnya, tetapi di ujungnya menunjukkan jiwa yang seperti ini. Saya sungguh-sungguh hormat sama kalian. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kalla,
Ketua Umum Partai Golongan Karya, Saudara Bahlil Lahadalia, Ketua MPR RI, Saudara Ahmad Muzani, Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani yang saya hormati, para Ketua Umum Partai Politik yang hadir, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudara Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem yang diwakilkan, beliau berhalangan, Ketua Umum PKS, Saudara Ahmad Saiku berhalangan hadir, diwakilkan. Ketua Umum PSI, Saudara Kaisang Pangarep berhalangan hadir, diwakilkan. Partai Gelora, Saudara Anies Mata, sekalian di absen gitu. Ketua Umum Partai Prima, Saudara Agus Jabu Priyono, kebetulan pakai baju yang bagus malam hari ini. Batik yang baru beli begitu. Ketua Umum Partai Garuda, Saudara Ahmad Riza Sabana, PLT Ketua Umum DPP Partai PPP, Partai Persatuan Pembangunan, Saudara M. Mardiono, tokoh-tokoh Partai Golongan Karya, kawan-kawan saya. Kalau begini saya ingat pantun. Satu dua cempaka biru, 3-4 dalam jambangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Saya juga lihat di sini banyak senior-senior. Ketua Dewan Kehormatan, Saudara Abu Rizal Bakri, Ketua Dewan Etik, Saudara Muhammad Hatta, Ketua Dewan Kehormatan, Saudara Akbar Tanjung, yang diwakili oleh Ibu Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pembina, Saudara Agus Gumiwang, tokoh-tokoh Saudara Bambang Susatyo, Saudara Agung Laksono, Sekjen Saudara Sarmuji, Bendara Umum Saudari Sari Yuliati, para Wakil Ketua Umum, para anggota DPR RI, anggota DPRD, provinsi dan kabupaten kota yang hadir, para gubernur dan wakil gubernur serta bupati wali kota
yang terpilih dan yang belum terpilih yang hadir. Seluruh kader Partai Golkar, keluarga besar Partai Golkar di seluruh Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Saya kira kabinet Merah Putih yang hadir tidak akan saya sebut satu persatu, ya kan? Tanpa mengurangi rasa hormat. Soalnya banyak sekali di sini. Gubernur terpilih, saya sebut aja ya, Saudara Emmanuel Melquiades Makalena dari NTT, Saudara Rudi Masud dari Kalimantan Timur, Saudara Amsar Ahmad dari Kepulauan Riau, Saudara Hidayat Arsani dari Bangka Belitung, Wakil Gubernur terpilih Bapak Erwan Setiawan dari Jawa Barat, Ibu Ida Saidah dari Gorontalo, Bapak Surya dari Sumatera Utara, Ibu Indah Damayanti Putri dari NTB. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas undangan untuk menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-60 Partai Golongan Karya. Saya sering hadir acara peringatan hari ulang tahun Partai Golkar, sering. Tapi sekarang rasanya agak berbeda. Karena sekarang saya hadir sudah sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih Partai Golkar yang mendukung, membela dan berjuang bersama saya dan Mas Gibran dalam pemilu yang baru lewat tahun 2024. Saudara-saudara sekalian, saya senang hari ini hadir, makanya saya pakai dasi warna kuning. Saya juga punya jaket warna kuning tapi sudah kekecilan. Jadi jalan tengah tadi cari sekpri, buru-buru cari apa itu dasi warna kuning. Saudara-saudara sekalian, hadir hari ini, sore hari ini, saya melihat semangat yang baik, terutama dari Ketua Umum Saudara, Ketua Umum yang baru. Ya. Beliau saya kenal juga tidak lama, baru-baru saja kita kenal, Pak ya. Baru-baru saja. Karena waktu 2019 sepertinya saudara berada di tim yang lain gitu. Maaf, saya lihat juga tokoh-tokoh dari PDIP hadir di sini mendampingi Ketua DPR RI. Saudara-saudara saya dari Indonesia bagian timur. Saudara-saudara sekalian, walaupun kenalnya belum lama, tapi saya harus akui, saya terkesan sama saudara.
Bahlil. Terkesan. Benar. Beliau, saya lihat gerak-geriknya, pemikirannya, ucapan-ucapannya, pandangan-pandangannya cukup meyakinkan. Nah, serius ini, serius. Serius. Waktu saya gabung dengan Pak Jokowi di kabinet Indonesia Maju, ya, kabinet beliau, kabinet Pak Jokowi, saya agak aneh juga beliau dipilih jadi Menteri Investasi. Biasanya Menteri Investasi, ya kan, itu lulusan universitas di Amerika. Iya kan? Harvard University atau Stanford atau Berkeley. Kalau nggak Amerika, minimal Inggris lah, ya. Oxford University, Cambridge, atau Sorbonne. Saya sendiri pernah di Harvard, tapi ke toko buku. Kalian kan shock juga ya. Kapan Prabowo ke Harvard? Saudara-saudara sekalian, enggak benar, ini serius. Aneh ini, kenapa Pak Jokowi milih Pak Bahlil Menteri Investasi? Apalagi beliau dari Papua kan? Biasanya itu jabatannya tuh Menteri Pembangunan Desa Tertinggal gitu. Beliau pilih Menteri Investasi. Waktu saya ketemu, saya tanya, Pak Bahlil, Anda pelan-pelan saya nanya, nggak enak, tersinggung. Pak Bahlil, Anda lulus dari universitas mana? Pak, universitas saya nggak ada di Google, katanya. Habis itu, Anda kalau ketemu investor asing gimana? Ya kan? Saya nggak mau tanya, Anda bahasa Inggrisnya bagus nggak? Gitu kan? Dia bilang ke saya, Pak, nggak ada masalah Pak itu pengusaha pejabat dari Korea juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bilang gitu. Dari Jepang juga nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya punya 4 penterjemah, dia bilang. 1 bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman. Jadi kemana-mana penterjemahnya 4. Pinter juga orang ini, saya bilang gitu. Pinter juga. Walaupun universitasnya nggak ada di Google, ternyata saya lihat boleh juga orang ini. Jadi ternyata beliau besar di Fak-Fak ya. Fak-Fak itu di pantai ya. Jadi waktu kecil orang tuanya selalu kasih makan ikan. Jadi cerdas. Dan saya, walaupun sebentar, saya lihat dan saya saksi bagaimana beliau beroperasi. Bagaimana beliau, jadi selain beliau Menteri
yang sukses, terus terang aja, saya nilai sukses sebagai menteri. Dan selain sukses, beliau juga ternyata operasinya luar biasa. Operasinya. Loh, seorang pemimpin politik ya harus demikian, ya kan? Mengerti masalah politik, mengerti ekonomi, mengerti kenegaraan, mengerti operasi. Kalau enggak bisa jadi pemimpin politik. Dan ternyata penilaian saya benar. Beliau terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya. Dan saya melihat bahwa di atas kepintaran, di atas teknokrasi, di atas profesionalisme, yang paling penting adalah patriotisme, saudara-saudara. Menurut saya, orang yang pintar tapi tidak cinta tanah air kurang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Orang pintar tapi tidak loyal biasanya merugikan suatu organisasi. Setia gampang diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Setia terutama adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat. Dan itu yang saya lihat dari Saudara Bahlil. Ini bukan saya muji-muji ya. Saya presiden loh. Saya enggak, benar, saya tidak muji-muji, tapi saya katakan, yang saya lihat dari perkenalan saya yang tidak lama, saya lihat hati beliau merah putih. Beliau cinta tanah air. Kuncinya bagi suatu bangsa, kuncinya bagi setiap partai politik, kuncinya bagi setiap organisasi, menurut saya, bermanfaat bagi negara atau tidak. Dan untuk bermanfaat bagi bangsa negara, ya harus cinta bangsa dan negara itu. Beliau Menteri Investasi. Sekarang beliau Menteri ESDM. Waktu beliau Menteri Investasi, beliau di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, beliau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup mendasar dan cukup menjangkau ke depan. Beliau merintis perencanaan hilirisasi. Perencanaan yang real, bukan gagasan, bukan omon-omon saja. Ini saya ingin memberi kesaksian. Satu hari beliau bawa ke saya 26 buku. 26 buku tebel-tebel ini. Pak Prabowo, ini perencanaan hilirisasi. Dan sampai sekarang 26 buku itu menjadi panduan saya untuk melaksanakan. Jadi saya bukan mau muji-muji, saya tidak. Saya selalu ingin menyampaikan apa adanya. Yang baik, katakanlah baik. Yang benar, katakanlah benar. Ya kan? Jadi saudara-saudara,
Di sini saya sampaikan kepada Ketua Umum kepada seluruh keluarga besar Golkar, menurut saya tidak salah saudara-saudara memiliki Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Memang saya setuju, golongan karya ini gudang orang-orang hebat. Banyak melahirkan partai-partai. Dan di kabinet ini ya memang mungkin partai yang paling banyak kadernya di kabinet ya Partai Golkar. Tapi bukan karena saya takut sama Golkar, bukan. Takut sama Golkar. Saudara kok ditakuti. Ya, tapi karena memang kader yang disodorkan baik-baik gitu loh. Ada yang disodorkan ke saya, apa itu? Menteri Komdigi, ya kan sekarang ini Komdigi kan, Ibu Mutia. Saya lihat riwayat hidupnya, lulus universitas jurusan fisika, berarti pinter nih anak ini, ya kan? Karena saya sudah presiden, saudara nggak boleh tanya fisika saya dulu nilainya berapa. Awas kalau tanya ya. Jadi ini yang diajukan orang hebat-hebat, bagaimana? Iya kan? Jadi, dan saya kira disitulah salah satu kunci kepemimpinan. Yang disodorkan harus orang yang terbaik. Dan disitulah akhirnya ya saya terima calon-calon dari Partai Golongan Karya, dan saya lihat beliau itu tidak milih hanya konconya saja, ya kan, hanya kubunya saja, kan begitu. Di tiap partai pasti ada kubu. Di Gerindra ada kubu juga, banyak kubunya, iya kan? Banyak kok, itu biasa, gak ada masalah. Jadi itu yang saya ingin sampaikan pertama. Jadi saudara-saudara, saya merasa nyaman Golkar bersama saya. Saya merasa nyaman dengan partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Saya merasa nyaman ada Mbak Puan di sini malam hari ini. Dan saya menghargai PDIP. Walaupun saya punya gagasan persatuan nasional, mau ikut-ikut Bung Karno. Tapi saya menghargai bahwa untuk demokrasi mungkin perlu ada yang di luar koalisi sebagai check and balance untuk mengawasi kita. Tapi saya yakin, walaupun di luar di dalam, saya yakin di ujungnya seluruh partai politik yang di Indonesia, dalam hati mereka, hati paling dalam adalah cinta tanah air, cinta merah putih. Karena itu kita sekarang ini harus percaya diri. Jangan lagi kita mau diadu domba. Belajarlah dari sejarah. Kita terlalu lugu. Bangsa Indonesia terlalu lugu. Kita sering dibohongi. Kita harus ngoreksi diri. Lugu, bukalah semua ajaran
Bukalah buku-buku pelajaran, bukalah pelajaran nenek moyang kita sendiri. Pemimpin tidak boleh lugu. Pemimpin harus waspada, eling lan waspodo. Tidak boleh lugu. Makanya saya perlu cukup lama untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Saya menganggap itu sebagai bagian penggemblengan, bagian pendidikan, saudara sekalian. Sebenarnya capek juga 20 tahun. Ya kan? 2004 2009, 2014, 2019, baru tahun 24. Tapi mungkin itu yang membuat perjalanan itulah yang harus saya tempuh. Jadi saudara-saudara, ini terutama yang kemarin di pilkada belum terpilih, benar disampaikan ketua umum kalian, jangan pernah menyerah, jangan pernah patah hati, ya. Bertarung biasa, bertarung jatuh itu biasa. Yang tidak biasa adalah setelah jatuh berdiri lagi, bertarung lagi, saudara-saudara. Jadi ini pelajaran yang saya jalankan. Tapi saya sangat tertarik pemikiran Ketua Umum Partai Golkar. Menurut saya hari ini yang paling penting yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal. Betul. Dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga. Yang menang lesu, apalagi yang kalah. Kita harus berani mengoreksi diri. Karena itu saya hargai bahwa Ketua Umum Saudara itu jeli. Itu saya katakan, beliau ini cerdas. Makanya nanti anak-anak Indonesia harus banyak makan ikan, saudara-saudara. Kembali ke yang serius ya, ini benar. Ketua Umum Partai Golkar, salah satu partai besar, tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari? Dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati.
efisien, nggak keluar duit, kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Kalau saya, ya, jangan terlalu dengar itu konsultan asing itu loh. Ya. Saya sekali lagi, saya tidak mau mengajak kita untuk anti orang asing, tidak. Tapi belum tentu mereka mikirin kita kok, ya kan? Hah? Ya kan? Kalian harus bikin demokrasi. Sebaiknya kalian kalau bisa tiap 3 bulan pilkada. Belum tentu dia, iya kan? Jadi saudara-saudara tadi, saya kira acara malam ini ya bagus tadi, tari-tari gitu, saya suka juga itu. Tapi ini tadi sesuatu yang buah dari acara malam hari yang paling penting tadi, keberanian seorang ketua umum partai menyampaikan sesuatu yang menjadi pembicaraan semua partai. Benar nggak, ketua umum partai, benar nggak? Kalian kembali dari pilkada kapok nggak? Benar nggak? Yang menang, yang kalah begini semua. Saudara-saudara, tapi kita kemarin buktikan ya, saya pemimpin Koalisi Indonesia Maju, waktu mau mulai pilkada saya bebaskan. Silakan, anggota koalisi kita bebas. Mau calonkan siapa bebas, kadang-kadang kita bersatu, kadang-kadang kita berhadapan, ya kan? Golkar ngalahin Gerindra berkali-kali di beberapa tempat, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kita kalahkan Golkar juga. Gak ada masalah. Benar-benar itu. Kita sekarang yang penting, yang terbaik untuk rakyat. Saya kira cukup ya sambutan saya. Betul? Enggak bosan kalian dengar? Hati-hati loh. Saya minum kopi dulu ya. Boleh. Risiko kalian ya, kalian. Tapi saudara-saudara, inti-intinya sudah saya sampaikan berkali-kali. Kalian sudah tahu. Saudara-saudara, dunia tidak sedang baik-baik saja. Geopolitik negara-negara besar ini sedang tegang. Sedang mau, kita bersyukur kita non-blok, kita bebas aktif, kita tidak mau ikut kemana-mana, tapi tetap kita harus waspada. Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh diadu domba. Kita menjaga kerukunan
kerukunan antara umat agama, kerukunan antara suku, kerukunan antara kelompok etnis, kerukunan antara ras. Kita tidak boleh pecah, kita tidak boleh terpancing, dan ini tanggung jawab kita semua sebagai pemimpin-pemimpin. Pemimpin harus memberi contoh, dan kita bersyukur bahwa kita sekarang berada dalam kondisi saat ini. Kita harus sadar perdamaian bukan hadiah dari langit. Perdamaian adalah upaya yang sulit. Saudara, lihatlah berita tiap hari, tiap malam. Bagaimana sebuah negara bisa hancur, bisa pecah, puing-puing, habis kota, habis peternakan, habis kehidupan. Karena tidak arifnya para pemimpin. Saudara-saudara sekalian, tidak semua negara dan tidak semua kekuatan di dunia beritikat baik. Untuk itu kita harus waspada. Kita harus waspada. Dan kuncinya adalah kalau semua unsur pemimpin dari semua lapisan bisa rukun bersatu. Tidak berarti kita tidak beda pendapat, tapi di ujungnya kita tidak boleh bermusuhan. Saudara-saudara, saya tidak pernah mau terpancing untuk membenci. Di bidang politik kita tidak boleh sampai membenci lawan, mencaci maki, menghardik. Kembali kepada kepribadian kita, kembali ke kepribadian asli bangsa Indonesia. Dari seluruh suku, kita diajarkan oleh nenek moyang kita, ya kan? Bermusyawarahlah, berundinglah, mikul dhuwur mendem joro. Yang negatif kita tanam, yang baik kita angkat. Itu rumus saya kira. Tidak mungkin hubungan antara manusia, hubungan antara kelompok, tidak mungkin tidak ada selisih. Tidak mungkin tidak ada salah ucap. Tidak mungkin ada salah tindak. Tidak mungkin ada salah sangka. Tidak mungkin. Dan waspada terhadap teknologi. Belum tentu teknologi 100% membawa kebaikan. Sosmed, saya kadang-kadang kaget juga, apalagi ini, ya kan? Prabowo menghardik siapa, ya kan? Prabowo memaki-maki, nggak ada. Saya lihat, waduh, di mana? Saya cek, rupanya hoax. Terlalu gampang bikin hoax, terlalu gampang bikin fake news. Saudara-saudara, itulah saudara-saudara saya kira ingin saya sampaikan. Di tengah ketegangan, Indonesia bersyukur banyak kekurangan kita, dan tetap kita sekarang masih banyak PR, masih banyak rintangan harus kita atasi. Kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah. Saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum,
Ya, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Saudara-saudara. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi, laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Dan saya minta dukungan seluruhnya, saya mohon dukungan Partai Golkar, saya minta dukungan semua partai. Ya, saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra, jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang. Jadi pemimpin baik. Jangan korupsi. Itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Karena pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya. Semua institusi, jangan kita khawatir. Jangan ada loyalitas jiwa kors yang keliru. Kita mau lindungi anggota kita, padahal dia salah. Seluruh institusi bisa berkorban. Jadi itu saudara-saudara, saya terima kasih dukungan saudara-saudara sekalian. Marilah kita berbuat sejarah yang baik. Saya sampaikan berkali-kali, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Kita nanti dipanggil Tuhan, yang kita tinggalkan hanya nama kita. Apa nama baik atau nama tidak baik. Sebelum bertindak, ingat selalu nama baikmu. Ingat istri dan anakmu. Saya sedih kalau saya lihat ada kawan saya, rekan saya, mantan senior saya, mantan junior saya ditangkap masuk penjara. Saya sedih. Saya bertanya, bagaimana istrinya, bagaimana anaknya, bagaimana anaknya di sekolah? Bapakmu koruptor ya? Oh, bapakmu kemarin ditangkap ya? Bagaimana anaknya? Coba. Ini masih ada 18 poin lagi, tapi sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih golongan karya. Selamat berjuang, berbuat yang terbaik bersama-sama. Kita berbuat yang terbaik
untuk masa depan rakyat Indonesia, untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Majulah golongan karya. Merdeka! 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 Terima kasih.